Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu kembali pada pelajaran matematika. Kali ini kita ke bab logaritma ya. Silakan anak-anak menyimak materi di bawah ini. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Secara umum ditulis A pangkat C sama dengan B jika dan hanya jika logaritma B basis A sama dengan C. Dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, A disebut bilangan pokok atau basis logaritma, B disebut numerus yaitu bilangan yang dilogaritmakan, dan C disebut hasil dari logaritma. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa bentuk ini adalah bentuk yang ekivalen, di mana A pangkat C sama dengan B kita sebut dengan bentuk eksponensial, dan logaritma B basis A sama dengan C kita sebut sebagai bentuk logaritmik. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soalnya. Oke, jika 2 pangkat X sama dengan 8, maka X sama dengan logaritma 8 basis 2. Ini adalah bentuk logaritmanya ya. Yang sebelah kiri adalah bentuk eksponensialnya ya. 2 di sini menjadi basis, 8 menjadi numerusnya, dan X menjadi hasil dari logaritmanya ya. Oke, yang bagian B, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Berarti logaritma 64 basis 4 sama dengan 3. Ini adalah bentuk logaritmanya, yang ini adalah bentuk eksponennya. Lanjut yang C, logaritma 1/8 basis 2 sama dengan negatif 3. Maka 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/8. Gitu ya adik-adik ya. Oke, yang terakhir, jika logaritma 121 basis 11 sama dengan 2, maka 11 pangkat 2 sama dengan 121. Ini adalah bentuk eksponensialnya, yang ini adalah bentuk logaritmiknya. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami mengenai hubungan ini? Oke, tentunya bisa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat yang berlaku pada logaritma. Oke, sekarang kita membahas sifat-sifat logaritma ya. Jika P lebih dari 0 dan P tidak sama dengan 1, A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan Mn anggota bilangan real, berlaku sifat yang pertama. Logaritma A kali B basis P sama dengan logaritma A basis P ditambah logaritma B basis P ya. Nah, untuk mudah mengingat, ingat saja kalau perkalian bentuknya maka akan menjadi penjumlahan atau sebaliknya gitu ya. Tetapi kalau untuk penjumlahan menjadi perkalian ini, adik-adik perhatikan basisnya harus sama ya. Oke, untuk lebih memahami kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, sederhanakan bentuk logaritma 3 basis 6 ditambah logaritma 24 basis 6 ya. Oke, kita lihat logaritma 3 basis 6 ditambah logaritma 24 basis 6, ini kan sama basisnya, berarti kita tinggal membuatnya menjadi bentuk seperti ini ya. Oke, berarti hasilnya adalah logaritma 3 kali 24, itu nilainya adalah 72 basis 6 ya. Berarti hasilnya adalah logaritma 72 basis 6. Seperti ini ya. Oke. Lanjut yang kedua. Jika logaritma P basis A sama dengan X, logaritma Q basis A sama dengan Y, nyatakan logaritma P kali Q basis A dalam X dan Y. Oke, kita lihat berarti logaritma P kali Q basis A itu akan kita ubah bentuknya menjadi bentuk penjumlahan. Berarti logaritma P basis A ditambah logaritma Q basis A ya. Nah, logaritma P basis A tadi kan X ya. Oke, X berarti di sini adalah X, kita ganti dengan X. Logaritma Q basis A itu adalah Y. Berarti hasil ini sama saja dengan X tambah Y gitu ya. Oke, mudah kan adik-adik ya? Oke, kita lanjutkan ke sifat yang kedua ya. Logaritma A per B basis P itu sama dengan logaritma A basis P dikurang logaritma B basis P ya. Berarti kalau pembagian bentuknya menjadi pengurangan. Begitu juga sebaliknya ya. Tapi kalau untuk bentuk pengurangan ini
menjadi pembagian, nanti adik-adik perhatikan lagi basisnya ya, harus sama. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Sederhanakan bentuk logaritma 42 basis 3 dikurang logaritma 6 basis 3. Nah, yang kedua, jika logaritma 2 basis 5 sama dengan X, nyatakan 2 dikali dalam kurung logaritma 14 basis 5 kurang logaritma 7 basis 5 dalam X. Oke, yang pertama, logaritma 42 basis 3 kurang logaritma 6 basis 3. Nah, ini basisnya sama ya, berarti kita buat bentuknya menjadi seperti sebelah kiri ini. Sehingga hasilnya adalah logaritma 42 bagi 6 basis 3. 42 bagi 6 hasilnya adalah 7 ya. Berarti logaritma 7 basis 3. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya yang kedua, 2 kali logaritma 14 dikurang logaritma 2 kali logaritma 14 basis 5 dikurang logaritma 7 basis 5 gitu ya. Oke, berarti hasilnya adalah 2 kali logaritma 14 bagi 7. Ini kan basisnya sama ya. Berarti kita terapkan sifat ini. Berarti 14 bagi 7 hasilnya adalah 2, berarti hasilnya adalah logaritma 2 basis 5. Di mana logaritma 2 basis 5 tadi itu adalah X. Ya, berarti hasilnya adalah 2X. Seperti ini. Oke, bisa paham ya adik-adik ya? Oke, kalau bisa paham kita lanjutkan ke sifat berikutnya. Sifat yang ketiga. Logaritma A pangkat N basis P. Itu sama dengan N dikali logaritma A basis P. Kita lihat contoh soalnya. Ubahlah bentuk berikut dengan menggunakan sifat logaritma di atas. A 1/2 dikali logaritma 81 basis 2. Yang B logaritma akar pangkat 3 dari X basis A. Kita lihat jawabannya yang A. 1/2 dikali logaritma 81 basis 2. Nah, ini berarti kita menggunakan hubungan dari kanan ke kiri ya adik-adik ya. Oke, berarti bentuknya 1/2 ini boleh kita bawa ke belakang. Kita lompatkan lagi ke belakang. Berarti hasilnya adalah logaritma 81 pangkat 1/2 berbasis 2 gitu ya. Nah, 81 pangkat 1/2 itu kan nilainya adalah 9 ya. Boleh dibawa ke bentuk akar ya, jadi akar 81 atau ke bentuk perpangkatan jadi 9 pangkat 2. Kalau ketemu dengan 1/2 berarti hasilnya adalah 9. Jadi hasilnya adalah logaritma 9 basis 2. Oke adik-adik ya. Lanjut yang B. Logaritma akar pangkat 3 dari X basis A gitu ya. Berarti kita ubah dulu akar pangkat 3 dari X itu kan sama saja dengan X pangkat 1/3. Berarti hubungan yang kita gunakan sekarang adalah dari kiri ke kanan gitu ya. Oke, berarti ini 1/3-nya lompat ke depan gitu ya. Supaya mudah adik-adik mengingat boleh begitu caranya. Jadi pangkatnya lompat ke depan. Berarti 1/3 dikali logaritma X basis A gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Logaritma B basis A itu sama dengan logaritma B basis P per logaritma A basis P. Jadi kalau kita membuat dengan basis yang baru, biasanya ini disesuaikan dengan soalnya ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sederhanakan bentuk logaritma 3 basis 2 per logaritma 5 basis 2. Ini yang A, yang B jika logaritma 5 sama dengan X dan log 7 sama dengan Y, ubahlah bentuk logaritma 7 basis 5 dalam X dan Y. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, ini kan basisnya sudah sama ya, berarti langsung saja kita boleh tuliskan logaritma 3 basis 2 per logaritma 5 basis 2 itu menjadi logaritma 3 basis 5. Itu adik-adik ya. Oke, yang berikutnya yang B, logaritma 7 basis 5 itu sama dengan logaritma 7. Nah, ini basis 10 ya adik-adik ya. Nah, umumnya basis 10 ini tidak dituliskan. Oke, logaritma 7 per logaritma 5. Ini juga basis 10 gitu ya. Oke. Nah, logaritma 7 atau log 7 ini tadi nilainya adalah Y ya. Berarti sedangkan log 5 itu nilainya adalah X. Berarti hasilnya adalah Y per X seperti ini. Gimana adik-adik? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke sifat berikutnya. Sifat 5.
1 per logaritma B basis A itu sama dengan logaritma A basis B ya. Jadi boleh adik-adik tinggal balik saja antara basis dan numerusnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, ubahlah bentuk 1 per logaritma 7 basis 2 menggunakan sifat logaritma di atas. Oke, yang B, jika logaritma 3 basis 2 sama dengan X, nyatakan bentuk logaritma 2 basis 3 dalam X. Oke, kita lihat jawabannya. Yang A, 1 per logaritma 7 basis 2 sama dengan, iya, langsung saja kita tukar ya. Berarti hasilnya adalah logaritma 2 basis 7 gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu yang kedua, logaritma 2 basis 3. Nah, ini yang diketahui kan logaritma 3 basis 2 nih. Berarti kita akan mengubahnya menjadi bentuk 1 per logaritma 3 basis 2. Ya, hasilnya adalah 1 per X. Seperti ini adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sifat yang ke-6. Nah, di sifat ke-6 ini, basis dan numerusnya dua-duanya berpangkat ya. Jadi logaritma B pangkat M, basis A pangkat N. Jadi adik-adik boleh membuatnya menjadi M per N, iya, dikali logaritma B basis A. Jadi seperti ini sifatnya ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sederhanakan bentuk. Yang A, logaritma 25 basis 9. Yang B, logaritma 4 basis akar 3. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya. Logaritma 25 basis 9. Nah, 25 itu kan sama dengan 5 pangkat 2. Ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah, iya, M-nya adalah 2. Ini kebetulan sama ya. Ya, M-nya 2, N-nya juga 2. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 2 per 2, nilainya adalah 1 ya. Oke, nilainya adalah 1, berarti hasilnya tinggal logaritma 5 basis 3 seperti ini. Nah, lalu yang bagian B, logaritma 4 gitu ya, berbasis akar 3. Ini sama dengan, nah 4 itu kan jadinya adalah 2 pangkat 2. Akar 3 itu sama saja dengan 3 berpangkat 1 per 2 gitu. Nah, M-nya adalah 2 ini ya. M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 1 per 2 ini. Oke, berarti M per N, berarti 2 per 1 per 2 dikali logaritma 2 basis 3. Nah, 2 dibagi 1 per 2 itu kan nilainya adalah 2 dikali 2 per 1 ya. Berarti hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 4 dikali logaritma 2 basis 3 gitu ya. Nah, ini boleh juga dikembalikan lagi menggunakan sifat sebelumnya tadi ya, sifat ketiga. Berarti hasilnya adalah logaritma 16 basis 3 ya. Oke, 16 itu didapat dari 2 pangkat 4. Ya, sekian dulu materi hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.